bahasa Melayu telah diterima sebagai bahasa resmi terbaru di Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNESCO. Sehubungan ini, berarti bahasa bisnis ya. Bahasa ketika orang meeting, rapat itu menggunakan bahasa Inggris kalau di Malaysia. Bahasa Mandarin karena kan profesional. Kalau di Indonesia, orang meeting, rapat itu menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu kawan. Kemudian yang kedua, bahwa bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa jongos atau bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official. Selamat pagi kawan-kawan. Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kan? Kumaha watasna daramang be kabare Mas. Apa to? Ya apa kabare ta? Apa ta? Kengken kabare. Apa rungana? Nu apa kareba? Ke apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kan? Kita akan bahas saat ini sebuah komentar. Bahasa Indonesia itu dianggap sebagai bahasa babu atau bahasa jongos. Kita akan membacakan sebuah komentar dan akan kita konfrontasikan dengan belum berapa lama ini menganggap bahwa yang disahkan menjadi bahasa di UNESCO itu adalah bahasa Melayu. Akan kita simak dulu komentar, saya akan bacakan. Kita simak bareng-bareng. Bacakan komentarnya, komentar ini saya sematkan. Ini komentar dari ISKHRM 1688. Anak muda kampungan je bangga ngomong bahasa Indon. Mereka bukan multilingual. Anak muda profesional kota besar ngomong bahasa Inggris atau Mandarin. Ini kawan. Oke, lanjut. Berikutnya. Ini dari Halim Arifin 2976. Kasihan negara yang tersenarai antara 100 negara miskin dunia. Ada Singapura, Brunei, Thailand, dan Malaysia. Kisah dengan bahasa yang terkenal dengan gelaran bahasa babu dan jongos. Kan kita kupas tentang dua komentar ini. Jangan kemana-mana. Baik, di dua komentar tadi dijelaskan bahwa yang satu itu menganggap anak Melayu kampung bangga anak Melayu kampung saja kok bangga menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia dianggap bukan bahasa multilingual kan seperti itu. Dan bahasa orang profesional di Malaysia adalah bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Ini di sini bisa kita lihat bahwa kalau memang seperti itu berarti kan bahasa Melayu nggak laku di sana ya. Bahasa profesional anak-anak muda itu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Beda kalau di Indonesia. Di Indonesia bahasa disebut bahasa profesional berarti bahasa bisnis ya. Bahasa ketika orang meeting, rapat itu menggunakan bahasa Inggris kalau di Malaysia. Bahasa Mandarin karena kan profesional. Kalau di Indonesia orang meeting, rapat itu menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu kawan. Kemudian yang kedua bahwa bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa jongos atau bahasa babu. Tetapi kita akan konfrontasikan, kita akan lihat kita lihat dengan sebuah media online yang mengatakan bahwa bahasa yang disahkan sebagai bahasa ke-10 di UNESCO itu adalah bahasa Melayu. Kita simak dulu videonya. oke, kita simak dulu beritanya. Oke, ini dari utusan Malaysia dengan judul Bahasa Melayu di UNESCO. Kita baca apa isi beritanya. Dari satu segi, kita harus berbangga bahwa bahasa Melayu telah diterima sebagai bahasa resmi terbaru di Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNESCO. Sehubungan ini, terdapat 9 bahasa lain, yaitu Arab, Cina, Inggris, Prancis, Hindi, Itali, Portugis, Rusia, dan Spanyol, yang diangkat sebagai bahasa yang boleh digunakan untuk perhubungan profesional, selain dalam mesyuarat
UNESCO dengan iringan interpretasi lisan. Nah, tuh kan. Jadi bahasa Melayu, Melayunya Malaysia ya, itu yang menjadi bahasa resmi ke-10 di UNESCO. Jadi gini, banyak orang Malaysia yang mengatakan bahwa kita salah mengartikan maksud dari bahasa Melayu. Kalau dari sudut pandang Malaysia, itu bahasa Melayu itu tidak memandang tidak hanya di Malaysia, tetapi memang cakupannya luas. Makanya Malaysia itu nggak pernah mau mengubah namanya menjadi bahasa Malaysia. Maksud kan? Jadi kalau mereka itu mengubah namanya menjadi bahasa Malaysia, mereka itu nggak bisa klaim yang di Brunei, yang di selatan Thailand, yang di Indonesia, sebagian Indonesia, Sumatera dan Kalimantan. Karena walaupun sebetulnya Malaysia itu menggunakan nama bahasa Malaysia, ya ini tetap menggunakan bahasa Melayu yang di selatan Thailand, di Brunei, di Kalimantan, kemudian di Sumatera. Ya karena mereka itu orang-orang Melayu gitu loh. Jadi walaupun Malaysia nggak mengembangkan, ya bahasa Melayu ini tetap dituturkan oleh orang-orang Melayu di Indonesia, di Brunei, di selatan Thailand itu. Nah kemudian kalau dari sudut pandang Indonesia, ini berbeda dengan sudut pandang dari Malaysia. Nah kalau dari sudut pandang Indonesia, itu pasti mindsetnya bahwa bahasa Melayu itu adalah bahasa daerah yang memang terpisah dengan bahasa Indonesia. Makanya Indonesia itu ketika disebut dengan bahasa Melayu Indonesia, yaitu orang Indonesia pasti akan ketawa gitu loh. Karena memang bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu yang ada di Indonesia itu memang terpisah gitu loh. Nah kalau bahasa Melayu yang di Indonesia itu kan banyak dialek, sementara bahasa Indonesia itu hanya ada satu dialek dan lebih stabil gitu loh. Mau dia di Kalimantan, mau dia di Sulawesi, mau dia di Sumatera, mau dia di Papua, itu dialeknya satu. Yang beda itu paling hanya logatnya saja. Itu. Nah kemudian ini ada satu lagi berita online dari Malaysia juga. Oke, kita simak beritanya. Oke, ini dari media Malaysia juga dengan judul Bahasa Melayu Indonesia menjadi bahasa resmi di UNESCO. Lagi-lagi Malaysia ini memberikan label Melayu pada nama bahasa Indonesia. Oke, langsung kita baca pada paragraf yang ketiga. Walaupun diperjuangkan oleh pihak kerajaan Indonesia, tahniah harus kita ucapkan tokoh-tokoh pejuang bahasa Melayu seperti Ismail Sabri, Profesor Awang Sarian, Profesor Rais Yatim, dan tentu Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia yang tak sia-sia selama ini memajukan dan mempromosikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua ASEAN dan juga bahasa lingua franca dunia. Nah kita simak. Tadi di awal komentar tadi dikatakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa jongos, bahasa kampungan, bukan multilingual kan gitu kan. Tapi di lain pihak, di sisi lain, bahasa Indonesia yang kemarin diakui sebagai bahasa UNESCO itu diklaim sebagai bahasa Melayu Indonesia. Gitu toh. Gitu kan. Jadi ini sebuah ironi perbedaan pendapat di antara mereka gitu. Dan tentu saja tadi di video yang terakhir yang kita lihat, ya akan selamanya seperti itu. Orang Malaysia akan selamanya seperti itu, menganggap bahasa Indonesia itu sebagai bahasa Melayu. Tidak melihat perjuangan bagaimana dulu bahasa Indonesia dirintis, gitu. Diperjuangkan bagaimana agar bisa menjadi bahasa pemersatu di Indonesia. Tidak mudah itu perjuangannya kawan. Butuh waktu hampir 100 tahun toh. Dari segi pengucapannya, ejaannya, dan segala macamnya lah. Kosakatanya sudah bertambah dengan banyaknya. Baik dari bahasa daerah yang ada di seluruh Indonesia atau bahasa asing, penyerapan dari bahasa asing kan begitu. Jadi selamanya orang Malaysia akan beranggapan seperti itu. Selama dia beranggapan seperti itu ya kita lawan, kita jelaskan. Oke ya, cukup sekian reaksi dari Tutor Gabut. Ada salah-salah kata mohon maaf.
Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official. Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.